Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya sesuai nanti dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai saja pembacaan kali ini. Ada seseorang di sini yang masih stalkingin kamu nih ya, masih pengen tahu kabar kamu, keadaan kamu gitu. Karena setelah kalian mungkin saat ini tidak bersama atau sudah berpisah, si dia ini itu apa ya, kayak mulai mengerti tentang siapa sih kamu bagi dia. Nah, kayak gitu ya. Siapa sih orang yang apa sih memiliki koneksi yang kuat dengan dia kayak gitu, yang memberikan dia rasa nyaman, yang bisa membuat dia merasa senang seperti itu. Jadi dia mulai mengerti tentang arti koneksi di antara kalian seperti itu, atau arti ikatan di antara kalian. Aku lihat nampaknya hubungan kamu dengan orang ini memang sudah tersabotase oleh seseorang atau oleh sesuatu. Tapi aku lihat memang ada keinginan dari orang ini ingin membangun kembali hubungan di antara kalian. Kayaknya dia ini masih akan terus-menerus cari cara gimana caranya agar tetap terus-menerus bisa bersama dengan kamu. Ya, dia ingin memperbaiki hubungan di antara kalian. Karena di sini aku lihat memang ada keinginan dari dia itu punya hubungan dengan kamu atau komitmen yang lebih serius dengan kamu, pengen punya hubungan yang abadi ya. Dan aku lihat di sini nampaknya kamu dengan dia tuh punya suatu masalah, konflik, kesalahpahaman atau apa gitu, yang pokoknya di sini dia pengen menyelesaikannya itu, menyelesaikan itu gitu ya. Dia pengen menyelesaikan apa yang menjadi kesalahpahaman di antara kalian. Terus itu aku melihat di sini aku melihat di sini dia itu punya pemikiran yang kolot ya. Terus itu juga aku melihat di sini dia masih sering loh mengingat tentang kamu, dia masih sering mengingat peristiwa-peristiwa apa yang pernah terjadi di antara kamu dan dia di masa lalu seperti itu ya. Jadi masih sering mikirin kamu, mikirin apa yang pernah terjadi di antara kalian. Cuman aku lihat nampaknya di sini memang butuh waktu, butuh siklus yang perlu dia jalani terlebih dahulu ya, butuh waktu untuk apa ya, bisa melakukan pergerakan atau kemajuan. Karena kalau aku lihat hidup dia kayaknya lagi stuck gitu deh ya, hidupnya lagi stuck, hidupnya kayak nggak ada perkembangan, sehingga dia butuh waktu untuk menyelesaikan siklus dalam hidupnya yang membuat dia nggak bisa ngapa-ngapain atau stuck ya, atau nggak ada perkembangan kayak gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini lagi fokus dengan gimana caranya agar dia itu bisa lebih percaya diri dan lebih berani untuk melakukan atau memperjuangkan kamu gitu ya. Misalkan gini deh contohnya, misalkan karirnya gini-gini aja, keuangannya segitu-segitu aja. Sedangkan kalau misalkan dia pria gitu, misal ya, dia seorang pria, otomatis kan harga diri dia itu kayak uh, bukan terjatuh sih, lebih kayak ya intinya nggak percaya diri gitu ya untuk bisa memperjuangkan kamu yang sebagai wanita kayak gitu. Nah makanya di sini dia gimana caranya
keuangan dia bisa bagus, pekerjaan dia bisa stabil kayak gitu ya. Nah, agar dia bisa lebih percaya diri gitu untuk bisa memperjuangkan kamu seperti itu contohnya. Tapi yang pasti di sini aku lihat memang masih ada keinginan untuk memiliki hubungan yang lebih maju lagi dengan kamu. Terus dia melihat bahwa saat ini kamu tuh kayak sudah lebih mencintai dirimu sendiri, bahkan dia lihat kamu tuh sekarang lebih merawat dirimu sendiri ya. Dia lihat kamu tuh lebih bahagia sekarang, mencintai kehidupanmu, mencintai dirimu sendiri. Itu yang dia lihat dari kamu. Dan bagaimana dengan dia? Kalau aku lihat di sini dia masih berpura-pura ya, tidak menunjukkan perasaan dia sama kamu. Dia pura-pura kalau misalkan dia nggak butuh kamu, dia dingin seperti itu ya. Dan aku lihat di sini memang dia ya mau nggak mau mengambil resiko atas hubungan kamu dengan dia ya. Kalau misalkan dia sebenarnya punya perasaan sama kamu tapi tidak dia tunjukkan, ya maka resikonya ya akan kehilangan kamu dong kayak gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini ya dia mengambil resiko karena ya itu tadi ada rasa hidupnya stuck, hidupnya belum bisa untuk memperjuangkan kamu seperti itu. Makanya di sini dia tidak menunjukkan perasaan dia atau dirinya atau kehidupannya sekarang seperti apa gitu kalau aku lihat. Nampaknya kamu berdealing dengan seseorang yang bisa dibilang serakah ya, orangnya materialistis banget, tapi juga dia orangnya boros sebenarnya ya. Terus itu juga dalam mengelola keuangan, ini orang buruk banget. Mungkin juga dia orang yang suka berjudi ya, eksploitatif, orangnya juga posesif sih, ya orangnya posesif juga. Kemudian aku melihat di sini sebenarnya si dia ini belum mencapai suatu kepercayaan diri di dalam hubungan kalian ya. Dia merasa kayak ada rasa insecure, ada rasa ketidakmampuan untuk membuat hubungan kalian langgang, untuk mempertahankan hubungan kalian seperti itu. Nah, sehingga inilah yang sebenarnya menjadi masalah yang sangat mengakar di hubungan kalian, karena si dianya itu selama ini tuh kayak nggak percaya diri gitu ya, kayak mungkin juga kayak masih pelin-pelan, masih bingung, masih nggak tahu ya sebenarnya dia itu mau serius atau enggak, atau dia itu sebenarnya mau sama kamu atau sama yang lain kayak gitu ya. Jadi yang pasti di sini aku lihat dia masih ada rasa tidak percaya diri selama masih bersama kamu waktu dulu gitu ya. Terus itu juga aku lihat di sini di hubungan kamu dengan dia ternyata itu ada masalah tentang kecemburuan. Entah ini kamu yang terlalu cemburu sama dia atau dia yang selalu sangat cemburu sama kamu, ditambah lagi juga ada keegoisan, ada seseorang yang mungkin suka memanipulasi ya, dan juga ada perilaku yang mendominasi, sehingga ini juga yang menjadi masalah dan menghancurkan hubungan kalian ya. Bisa jadi dia mungkin terlalu cemburuan orangnya, atau kamu yang terlalu cemburuan, atau dia mungkin orangnya juga egoisan ya, terlalu egois ya, kamu yang terlalu egois, mungkin dia orang yang manipulatif banget ya, atau punya perilaku yang mendominasi. Aku lihat di sini kamu berdealing dengan seorang pria yang mungkin lebih tua usianya dari kamu.
Intinya di sini kamu dan dia tuh tidak seumuran, atau misalkan dia seorang wanita, ya mungkin dia wanita lebih tua dari kamu. Situasikan aja, intinya di sini kamu dengan dia tidak seumuran ya. Ada yang lebih tua di sini. Terus itu, walaupun dia mungkin sudah lebih tua dari kamu, dia ini orang yang sebenarnya tidak seimbang, ya. Orangnya juga nggak sabaran, orangnya sembrono, nggak bisa dipercaya, dan aku lihat juga memang belum stabil, baik itu secara pemikiran, emosional, mental, bahkan mungkin karir, keuangan tuh juga belum stabil. Terus itu juga, aku melihat di sini mungkin dia itu kayak selalu tidak menunjukkan dukungan atas dirimu. Kamu ngelakuin apa aja ya dia kayak nggak mau tahu, dia cuek kayak gitu ya. Terus itu juga aku lihat di sini dia selalu nggak jujur sama kamu, bahkan mungkin pernah menipu kamu. Entah dalam hal apa itu, bisa jadi dalam keuangan karena ini pentacles ya. Terus juga dia mungkin suka menggunakan prostitusi atau ya, kayak belanja open BO kayak gitulah ya, yang prostitusi gitu. Atau bisa jadi kalau nggak dalam hal itu berarti dia ini orang yang nggak setia. Mungkin dia punya wanita simpanan atau kamulah wanita simpanannya gitu. Orangnya sombong, sembrono, tapi juga hiperaktif ya. Orangnya hiperaktif. Terus juga dia ini banyak memiliki suatu ketakutan ya. Tapi dia ini orang yang suka mengontrol. Cuman walaupun dia orang yang suka mengontrol, sebenarnya apa ya, kayak controllingnya dia itu kurang gitu. Jadi pengennya terlihat dia seorang yang wah bisa memimpin, padahal sebenarnya power dia atau dalam mengontrol situasi atau mengontrol seseorang itu sebenarnya nggak kuat gitu ya, kurang lah gitu ya dalam mengontrol, tapi dia orang yang suka mengontrol. Terus itu aku lihat di sini orang yang suka pamer, orang yang kasar, agresif, terus pelin-pelan ya, mudah berubah-ubah, tapi dia juga orang yang kompetitif loh gitu. Jadi dia ini orang yang suka persaingan seperti itu ya. Dan orang yang kurang bisa mengendalikan diri, orang yang gak sabaran, tapi juga dia ini orangnya pasif ya, pasif, terus itu mendominasi ya. Ditambah lagi sebenarnya orang ini atau si dia ini selama ini bersama kamu, dia itu sebenarnya masih takut untuk berkomitmen dalam suatu hubungan gitu ya. Sehingga dia itu sering sekali mencoba untuk melarikan diri dari komitmen hubungan kalian gitu. Kalau misalkan kamu udah ngebahas tentang komitmen, kamu mempertanyakan komitmen dengan dia, ini orang pasti ngilang, ini orang pasti kabur, ini orang pasti ghosting kayak gitu. Ya, karena memang sebenarnya dia ini belum siap untuk diajak komitmen atau diajak memiliki hubungan yang serius gitu. Nah, inilah yang menjadi salah satu penyebab keretakan di hubungan kalian, seperti itu. Ditambah lagi orangnya juga kan mungkin tidak sabaran, orangnya impulsif juga, bahkan aku melihat di sini kayak dia itu sebenarnya sering menunjukkan sikap atau tindakan merasa tidak nyaman dalam suatu situasi gitu ya, baik itu situasi dalam pekerjaannya atau percintaannya. Intinya nih orang tahu-tahu nggak ngerasa enak, nggak ngerasa nyaman aja dalam suatu situasi gitu, dalam suatu posisi gitu. Ya abis itu udah, kalau udah kayak gitu dia udah ngerasa nggak nyaman, nggak asik, itu ngilang nih orang, pasti nge-ghosting gitu. Terus juga orang yang masih ingin pergi ke sana, pergi ke sini, jalanin hubungan ke sana, jalanin hubungan ke sini, kerja ke sana, kerja ke sini gitu loh. Ya jadi masih suka melompat dari satu tempat ke tempat lain ya. Karena sebenarnya si dia ini tuh nggak tahu di mana dia itu ingin berada atau bersama siapa pasangan yang dia inginkan. Jadi selama ini tuh dia sering gonta-ganti pasangan, ada si A, si B, si C gitu, karena sebenarnya dia juga nggak tahu sebenarnya mana sih yang apa ya, yang dia mau tuh pasangannya yang mana gitu, nggak tahu. Terus juga mungkin dalam pekerjaan tuh gitu juga ya, suka apa namanya, tiba-tiba pindah tempat kerja atau mungkin resign terus ngelamar di pekerjaan yang di bidang lain, bla bla kayak gitulah. Intinya suka berpindah-pindah ya, karena sebenarnya orang ini impulsif juga, sebenarnya dia itu masih belum tahu sebenarnya dia ini maunya kemana,
maunya pasangan yang seperti apa, itu belum tahu gitu ya, masih masih apa sih, labil ya, labil. Nah, karena selama ini atau bahkan sampai sekarang ya, dia masih sering menutup-nutupi perasaan dia sama kamu. Aku lihat di sini ada Page of Cup, berarti kemungkinan nih orang kayak ada dorongan, ada keinginan kuat, dia merasa bahwa dia harus lebih sentimen dan lebih terbuka mengikuti apa yang dia rasa atau mengikuti emosionalnya gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini, ya mungkin kamu orang yang lebih muda dari dia, terus dia tuh sebenarnya pengen ngasih tahu kamu, mau ngasih tahu kamu bahwa kamu itu sebenarnya orang terspesial dalam hidupnya. Dia sebenarnya benar-benar sangat menyukai kamu. Kalau aku lihat di sini ya, bahkan aku lihat di sini dia pengen punya punya hubungan ya, pengen apa ya, pengen hubungan kalian itu bisa berkembang menjadi sesuatu yang lebih intim, lebih serius ya, kayak komitmen, pernikahan, lamaran, tunangan atau apa kayak gitulah ya. Aku lihat di sini. Orangnya itu penuh dengan imajinatif, orangnya tapi juga sensitif ya, dan aku lihat terhadap kamu tuh dia orang yang bergairah sebenarnya ya. Cuman memang orang itu kelihatannya naif dan polos seperti itu. Atau bisa jadi dia melihat kamu tuh orang yang naif dan polos kayak gitu. Jadi silahkan disituasikan saja ya. Tapi kalau aku rasa sih dia itu kayak menganggap kamu sih, menganggap kamu itu orangnya tuh naif ya, juga polos. Oke, ternyata dia ini sempat atau pernah menyalahgunakan kekuasaan ya. Terus itu juga aku lihat di sini dia pernah menyalahgunakan kemurahan hatimu, jadi memanfaatkan kebaikan hatimu ya. Bahkan aku lihat di sini kamu ya mau-mau aja gitu ya, selalu memberi dia bahkan tanpa syarat. Aku lihat di sini. Sehingga selama ini hubungan kamu dengan dia ada ketidaksetaraan. Mungkin kamu yang selalu lebih banyak effortnya, kamu yang selalu memperjuangkan dia, dianya mah cuek banget, bodoh amat seperti itu. Bahkan aku lihat juga di sini kan Six of Pentacles-nya reverse, berarti ada indikasi dia ini mungkin sering memeras kamu atau pernah memeras kamu. Memerasnya dalam hal banyak ya, nggak cuma tentang keuangan, tapi bisa jadi tentang keuangan. Tapi pemerasan itu bisa dalam hal lain ya. Six of Pentacles. Jadi hubungan yang selama ini kalian jalani bersama dia itu benar-benar nggak stabil. Terus itu juga dia mungkin selalu menyalahgunakan otoritas dia sebagai orang yang kamu sukai atau pasangannya kamu, sehingga dia kayak bersikap semena-mena gitu. Ingin selalu menguasai kamu, ingin membuat kamu selalu bergantung dan tunduk sama dia agar apa yang dia mau bisa kamu penuhi, seperti agar kamu bisa memberinya seperti itu ya. Jadi aku lihat saking dia nih keenakan ya, karena kamu itu orang yang baik banget, terus itu kalau apa-apa yang dia mau tuh kamu harus selalu nurutin kayak gitu, sehingga aku lihat di sini sampai-sampai dia menyalahgunakan sifat baikmu, memanfaatkan secara berlebihan bahkan tanpa membalas budi. Dan ketika dia tahu hubungan kalian gak seimbang, dia pun tidak mau memperbaiki hubungan atau memperbaiki masalah atau memperbaiki sikapnya gitu. Dia tetap aja gitu-gitu terus gitu ya. Dan kalau memang kamu dengan dia memang belum menikah, berarti memang hubungan ini benar-benar kuat banget keegoisannya atau kasarnya gitu ya, sehingga membuat kamu memilih untuk menjauh dari dia atau berpisah dari dia gitu. Dan gini, sebenarnya ya saat ini aku melihat dia itu sebenarnya takut kalau kamu berubah. Dan takut juga, memang orang yang takut akan perubahan ya, baik itu di dalam hidup dia atau dalam segala aspek gitu, aspek yang berhubungan dengan dia gitu ya. Dia takut akan perubahan, termasuk kamu. Kalau kamu sekarang berubah itu dia takut banget gitu ya. Orang yang gampang bimbang juga, aku lihat di sini orangnya kayak gampang merasa tidak yakin, terus juga sering membatasi diri dari kamu. Terus juga aku lihat di sini dia itu orang yang punya kehidupan tuh kayak kurang perencanaan gitu. Bahkan ya makanya di sini dia kayak nggak tahu masa depan dia mau seperti apa, pasangan yang dia mau seperti apa itu ya. Karena memang kurang adanya perencanaan. Orangnya juga kaku gitu ya.
Terus itu juga aku melihat di sini dia ini orang yang suka bermain aman ya. Jadi kamu akan sulit melihat dia akan effort gitu ya, karena di sini dia selalu menjaga jarak untuk mencari situasi aman kayak gitu. Tapi kalau aku lihat sebenarnya ya, dia ini sebenarnya memang belum berani untuk move on atau belum bisa untuk move on ya. Karena gini, kalau misalkan dia dan kamu berpisah dan dia setuju, terus itu dia memang ingin move on dari kamu, sebenarnya dia juga nggak mau seperti itu ya. Karena kenapa? Karena di sini tuh dia itu nggak mau melepaskan kamu, karena menurut dia kamu itu yang paling ngertiin dia, kamu yang paling deket sama dia. Jadi dia itu nggak mau dia sendirian tanpa kamu gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini, aku lihat di sini kayak ada yang memang sudah berpisah ya. Terus juga memang aku lihat di sini kalian LDR. Ada yang mungkin memang baru berpisah LDR, ada yang memang ya sedari awal memang sudah LDR. Ada juga bahkan sampai ada yang keluar negeri loh. Atau pasangan kalian ini atau si dia ini sama kamu ke LDR-nya sampai luar negeri gitu, beda negara gitu ya. Terus itu juga aku melihat di sini karena mungkin sering berkonflik ya, sering bermasalah di antara kalian, akhirnya kalian ya putus cinta atau hubungan kalian berakhir seperti itu. Dan bahkan dia merasa banget ya kalau kamu saat ini tuh benar-benar menjauhi dia dan seperti tidak mau lagi berhubungan atau terhubung lagi dengan dia, seperti itu. Ya, kalau aku lihat saat ini dia stagnan ya, stagnasi banget ya. Bahkan nih kan orangnya takut akan adanya perubahan ya. Dia itu orang yang takut akan perubahan atau takut berubah. Makanya kehidupan dia saat ini kayak stagnan. Dia juga akhirnya takut untuk melangkah maju. Dan dia nggak kemana-mana. Aku lihat di sini bahkan dia selalu merasa meragukan dirinya sendiri kalau misalkan dia itu bisa sukses, kalau dia itu bisa melakukan ini itu tuh, kayak selalu meragukan diri. Bahkan aku lihat ya, hidup dia saat ini tuh monoton banget ya, dan kayak kurang adanya kesadaran diri ya, kayak males-malesan, lemes, capek kayak gitu loh. Ya aku lihat di sini, tapi dia saat ini itu kayak pura-pura bahagia, pura-pura hidupnya baik-baik saja ya, ada keterpura-puraan. Padahal dia tahu, aku lihat di sini dia itu bertahan dalam situasi yang toksik ya, baik itu dalam karir, pertemanan, atau dalam berkeluarga gitu ya. Aku lihat di sini dia bertahan dalam situasi yang toksik. Makanya hidupnya nggak kemana-mana, hidupnya stuck gitu-gitu aja ya. Dan aku lihat saat ini dia kayak ada rasa meragukan atas kemampuan dirinya ya. Terus itu juga aku lihat di sini saat ini dia kayak ada rasa takut untuk merelakan kamu pergi begitu saja. Jadi kalau aku lihat di sini dia kayak nggak rela kalau kamu pergi ya. Dia takut bahwa kamu akan berpisah selamanya sama dia gitu ya. Karena kalau aku lihat di sini ternyata dia udah kayak ketergantungan gitu deh sama kamu. Entah ini ketergantungannya karena sudah terbiasa adanya kamu yang selalu perhatiin dia, atau ketergantungannya dalam hal lain ya, bisa jadi secara materi, perhatian, atau apapun. Nah, kalau aku lihat dari sisi kamu, ya memang kamu udah menganggap bahwa hubungan ini memang benar-benar harus diakhiri. Kenapa? Karena menurutmu hubungan ini memberikan beban yang begitu sangat menyakitkan bagi kamu, ya. Sehingga kamu merasa bahwa tidak peduli seberapa keras kamu mencoba menjaga hubungan ini tetap langgeng, tetap ada, tapi ya tetap aja gitu. Kayak terasa terlalu sulit untuk bisa berjalan dengan baik atau bisa menyelesaikan masalah atau menghadapi situasi di hubungan kalian seperti itu ya, kayak nihil aja gitu, mau effort yang kayak apa juga tetap nihil aja, hasilnya ya
dia cuekin kamu, dia tetap bersikap dingin ya, kamu yang selalu apa ya, tersakiti ya, kamu yang selalu diabaikan, seperti tidak dianggap, seperti itu. Jadi menurut kamu, kamu sudah tidak tahu lagi harus bertindak seperti apa. Menurutmu tindakan yang benar sekarang adalah ya udah lebih baik meninggalkannya saja atau berpisah saja dengan dia. Tapi aku melihat di sini sepertinya dia justru malah tidak mau membiarkan hubungan ini tuh berakhir gitu ya. Karena gini, dia merasa bahwa kalau misalkan dia benar-benar berakhir dengan kamu, justru malah dia merasa kayak lebih menderita gitu loh. Ya. Jadi menurut dia ini bukan saatnya untuk mengakhiri hubungan ini gitu. Makanya di sini kalau aku lihat dia belum bisa benar-benar move on dari kamu gitu ya, karena belum rela. Bahkan ya itu tadi nih ya, ketika kalian sudah berpisah, dia lihat kamu kok justru malah lebih bahagia sekarang. Ketika kalian berpisah justru kok malah malah dianya yang kayak menderita, kayak hidupnya nggak baik-baik saja, terus itu dia kangen kamu terus dia baru sadar ya koneksi di antara kalian ternyata sebegitu kuatnya. Dia punya apa ya, kayak perasaan yang kuat sama kamu, ada seperti ikatan batin dengan kamu gitu. Jadi ketika kalian berpisah, justru dia lihat kamu kok lebih bahagia tanpa dia, sedangkan dia kok kayak hidup dia semakin sulit, semakin menderita. Pokoknya nggak enak lah hidupnya gitu. Ya, makanya di sini aku lihat kayak dia menyadari gitu betapa pentingnya kamu di hidup dia gitu. Betapa berharganya kamu di hidup dia gitu. Dan akhirnya di sini dia tahu bahwa koneksi di antara kalian itu kuat gitu. Ya, walaupun di sini mungkin kamu sudah move on, aku lihat di sini ya, kamu sudah move on, kamu sudah baik-baik saja dengan hidupmu. Bahkan nih, dia melihat kamu tuh sekarang lebih bahagia gitu tanpa dia. Gitu. Jadi makanya di sini dia ingin cari cara terus-menerus gimana caranya agar bisa kalian bersama kembali atau menarik perhatian kamu kembali ya, agar dapat bisa bersama dengan kamu kembali, seperti itu kalau aku lihat di sini ya. Jadi setelah berpisah baru dia sadar betapa pentingnya kamu bagi dia. Gitu. Untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio dan Pisces. Itu saja, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silakan disituasikan saja. Ada 29, 30, 34, 16, 23, 8, 24, 5, 2, 10, 21, 17, 26, 7, 31, 20, 11, 1, 12, 27, 15, 18, 28, 6, 14, 19, 25, dan 9. Kemudian bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Maret, Februari, Mei, Januari, April, November, September, Juli, Desember, dan Agustus. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia, silahkan disituasikan saja. Ada sio kelinci, sio macan, sio ular, sio tikus, sio kambing, sio ayam, sio kuda, sio naga, sio babi, dan sio monyet. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. W, J, L, N, X, R, D, P, S, Z, F, B, Y, G, H, V, C, U, Q, O, I, E, T, K, M. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.